Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, semoga kita tetap penuh pengharapan karena kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami pagi ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dengan sukacita dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhanlah yang menyertai. Ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 13 September 2022, tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 17. Dang jadi hosomonmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipaingot hotu donganmu, asa unang manean dosaho ala ibana. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikianlah dikatakan, kasihilah sesamamu, jauhi kebencian. Membenci pastilah membuat kita gelisah, membuat kita sengsara, bahkan membuat hidup kita sangatlah susah. Dia yang kita benci memang merasakan kesusahan di dalam hidupnya. Tetapi tahukah saudara, kita yang membenci pasti jauh merasakan lebih susah. Itu artinya kita diingatkan untuk tidak boleh membenci. Tetapi justru sebaliknya, mengasihi adalah tugas utama kita di dalam kehidupan ini. Bukankah Yesus Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita? Dia membenci kejahatan yang kita perbuat, tetapi Dia sangat mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya, kita beroleh keselamatan. Oleh karena kasih-Nya, kita dimenangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa benci membuat hati kita tidak tenang. Tubuh kita terasa berat, seakan-akan tulang kita semakin diremukkan. Jika kita sebagai anak Tuhan dan mengatakan kita mencintai Allah, tetapi kita membenci sesama atau saudara kita, firman Tuhan berkata, kita adalah pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah terang keselamatan kita. Tentu, di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kita tidak lagi hidup di dalam kebencian, tetapi hidup di dalam kasih, karena di sanalah terang kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, hendaklah kita buang dari hati antara sesama kita. Karena hal itu tidaklah diinginkan Tuhan.
terjadi di dalam hidup kita. Karena apa kita harus membuang itu, saudara-saudara? Karena memang hidup kita tidaklah sempurna. Satu saat mungkin kita pun melakukan sesuatu hal yang melukakan hati saudara kita, yang melukakan hati teman-teman kita. Oleh karena itulah kita harus saling mengampuni, kita harus saling memaafkan. Karena dengan demikianlah kita mewujudkan kasih itu. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Ya, sebagaimana Allah membenci kejahatan kita, tentu demikianlah kita juga harus membenci kejahatan. Tetapi firman Tuhan hari ini, kita harus berterus terang menegur orang sesama yang bersalah kepada kita atau di dalam kehidupannya juga. Tetapi ingatlah prinsip kasih Allah ketika kita menasehati atau menegur saudara kita yang berbuat kesalahan, tentu kita tidak akan mempermalukannya. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 15-18 sangat jelas. Apabila ada saudara kita yang berdosa, kita menegur dia di bawah 4 mata. Jika nasihat kita tidak didengarkan, kita memanggil 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan mereka perkara itu tidak disangsikan atau persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Jika tidak juga dia bisa menerima teguran itu dengan baik, maka kita akan membawanya di tengah-tengah jemaat. Artinya, prinsip menegur atau mengingatkan seseorang di dalam kesalahannya, janganlah sampai dia merasa dipermalukan. Tetapi di dalam teguran itu dia mendapatkan, merasakan kasih Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mengingatkan di dalam kekurangan kita satu dengan yang lain, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan orang lain juga tidak menjadi batu sandungan bagi kita, tidak menjadi dosa dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, saudaraku, agar kita hidup di dalam kasih. Kita menjauhi kebencian, sebagaimana Allah pun benci kepada kejahatan. Marilah kita menjalani kehidupan kita seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjalani kehidupan takut akan Dia. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan pastilah membenci kejahatan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi segala kejahatan dari dalam dirinya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Teruslah berbuat baik dalam hidupmu, mengasihi sesama dan menjauhi segala sikap kebencian. Karena di dalam kasih ada sukacita, di dalam kasih ada ketenangan, di dalam kasih ada damai sejahtera. Hidup dari dalam kasih, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk saling mengasihi di dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjauhi kejahatan, menjauhi kebencian yang Tuhan benci dari hidup kami. Kami mau terus bertumbuh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, anak-anak yang Engkau berkati, yang hidup di dalam kasih-Mu. Berkati dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam hidup ini, sehingga di dalam kehidupan kami kasih setia Tuhan boleh dinyatakan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.